Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Tokoh dan penemuan, tema ketiga, pembelajaran ketiga, dan subtema kedua, penemuan dan manfaatnya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan lampu lalu lintas dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan lampu lalu lintas dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. IPA, dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas, isi, dan penutup kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan, diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap, berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan
seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf pertama berisi topik masalah. Paragraf kedua deret penjelas dan paragraf keempat kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Sebelumnya, kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu, aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo, kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Bahan: kardus bekas sepatu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau, alat, gunting kecil, dan isolasi plastik. Langkah kerja yang pertama, siapkan kardus. Biarkan bagian belakang terbuka. Yang kedua, buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat. Yang keempat, tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Yang kelima, buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik, lampu telah menyala. Yang ketujuh, posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Setelah kalian membuat percobaan tentang rangkaian lampu lalu lintas sederhana, kalian laporkan kegiatan percobaan tersebut dalam bentuk tabel. Tulis nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat yang digunakan, langkah kerja, dan kesimpulan. Diskusikan apa yang telah kamu ketahui tentang rangkaian listrik dengan melengkapi bagan berikut.
Rangkaian listrik, hal yang sudah saya ketahui, tuliskan di sini. Hal yang ingin saya ketahui, ditulis di sini. Dan hal baru yang saya pelajari hari ini, ditulis di sini. Tugas-tugas ini kalian tulis di buku tugas masing-masing. Demikianlah pembelajaran kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.